Kisah Dewi Satyawati dalam Mahabharata menggambarkan seorang dewi yang kuat namun terluka oleh pilihannya sendiri. Simbol dari penyesalan dan pencarian atas penebusan. Mengajarkan segala keputusan memiliki konsekuensi yang harus diterima dengan hati yang terbuka. Dia adalah Dewi Satyawati, terlahir dan tumbuh sebagai anak nelayan, yang membuatnya ambisi dan membuat hidupnya lebih baik di generasi selanjutnya. Ratu yang dihormati, tetapi dia harus kehilangan Sentanu suaminya yang sangat dicintainya. Putra sulungnya dibunuh oleh Gandrawa. Wacitrawirya meninggal sebelum memiliki keturunan. Hal ini, anak-anak Raja Pandu tidak akan bersikap seperti para pangeran itu, Satya. Sebuah buah memiliki rasa yang berasal dari pohonnya. Di manakah Raja Pandu? Di manakah anak-anaknya? Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Maaf yang mulia. Maaf yang mulia. Yang mulia, yang mulia, kau tidak perlu lagi merasa khawatir yang mulia. Bahwa saat kau mendengar tentang Duryudana, kau pasti akan merasa khawatir. Karena itu aku datang ke sini buru-buru yang mulia. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Apa sebenarnya yang kau bicarakan, Sangkuni? Aku sudah bicara dengan tabib yang mulia. Lukanya itu akan segera sembuh yang mulia. Jangan khawatir. Luka apa? Siapa yang terluka? Apa Duryudana terluka? Bagaimana bisa? Jawab aku, Sangkuni. Para nelayan ini yang mulia. Siapa yang berani menumpahkan darah putraku? Pelakunya adalah mereka bersama-sama datang untuk menyerangnya dengan senjata yang mulia. Anakku, Duryudana. Yang mulia, karena menyerang pangeran. Maksudku, para penyerang pangeran Duryudana harus mendapatkan hukumannya, bukan? Dia yang telah menumpahkan darah dari anakku hanya akan punya satu takdir. Penggal saja kepala mereka. Tunggu anakku. Itu terlalu kejam. Keadilan telah diberikan. Jalankan saja perintahnya. Atas kekacauan yang dilakukan Duryodhana membuat para nelayan atau suku nelayan diusir dari Hastinapura, di mana suku nelayan adalah leluhur dari Satyawati. Berusaha untuk melawan. Mereka sudah berniat untuk membunuh pangeran. Meski tuduhan atas mereka benar, tapi kesalahannya tidak tepat untuk membuat mereka dihukum mati. Aku telah berkuasa lama sekali, Ibu Ratu. Apakah kejahatan itu hal biasa bagi Ibu Ratu? Aku juga telah berusaha bersikap sebijak mungkin seperti saranmu. Tunggu, Dastra-rastra. Cara seperti itu bukanlah cara seorang penguasa. Kakekmu Santanu saja, dia penguasa yang penuh kasih dan berhati lembut. Bukan menakutkan. Bisma, tolong nasihati dia. Tepat setelah penobatan, kata-kata raja seperti hukum dari dewa. Aku sudah mengatakan ini padamu sebelumnya. Tapi aku juga bisa untuk mengingatkan yang mulia. Aku juga mau mengingatkanmu yang mulia. Aku mungkin bukan warga kerajaan ini. Aku juga mengingatkanmu. Aku, tolong dengarkan saranku yang mulia. Yang mulia, kau harus membatalkannya. Karena para nelayan ini adalah saudara dari Ibu Ratu. Menghukum mereka akan membuat hatinya tenggelam dalam kesedihan yang mulia. Ibu Ratu masih belum melupakan masa kecilnya dulu, bukan? Hati-hati Pangeran Sangkuni. Ucapanmu itu penghinaan pada Ibu Ratu. Kenapa? Mengingatkan seseorang pada asal-usul yang sebenarnya dianggap kejahatan Perdana Menteri? Yang mulia, jadi apa keputusan akhirmu? Memikirkan kembali perasaan dari Ibu Ratu. Aku merubah keputusanku, Perdana Menteri. Para nelayan mulai sekarang diusir dari wilayah Kuru ini. Tidak ada satupun tempat di seluruh wilayah Kuru yang bisa mereka tinggali lagi. Maka patuhilah perintahku, perintahku.
Bila aku menikahi ayahmu hanya karena aku mengikuti keinginanku, maka hatiku akan berduka untuk selamanya. Dan aku tidak akan pernah merasa damai. Tapi Raja Santanu hanya bisa dapat satu dari dua kebahagiaannya. Entah tinggal dengan putranya di istana, atau tinggal denganku di rumahnya yang sederhana ini. Dua kebahagiaan itu tak mungkin dia miliki sekaligus. Aku putra dari Gangga, bersumpah atas kesucian dari ibuku. Aku tidak akan hidup sebagai Raja Hastinapura, tapi hanya sebagai pelayan. Aku tidak akan menikah. Aku akan tetap sendiri. Di pinggiran sungai ini juga, putramu telah mengambil sumpah. Andai saja kau menghentikannya waktu itu, andai saja kau menghentikannya, tak akan begitu banyak nyawa yang hilang. Kenapa kau tidak berusaha menghentikannya? Setiap hari, ratusan manusia sudah datang ke Sungaiku Satyawati. Mereka melakukan berbagai sumpah dan banyak janji. Kalau aku hentikan mereka, bagaimana alam akan bekerja, Satyawati? Bukan tugasku untuk menghalangi sumpah seseorang. Tapi Bisma adalah putramu sendiri, Dewi Gangga. Selama 25 tahun kau telah mengajarkan moral padanya. Tapi saat dia menanggalkan kebangsawanannya, tidakkah semua itu membuat hatimu terasa sakit? Bukan hanya putraku saja. Setiap manusia yang datang ke sungai adalah putraku juga. Bisma itu penting, tapi hal itu hanya ada dalam hatiku, bukan dari cara memperlakukannya. Satyawati, kau sendirilah yang harus bertanggung jawab untuk keadaan buruk Hastinapura dan juga bangsa Kuru saat ini. Aku hanya manusia biasa. Setiap saat, ketakutan akan kematian menyiksa hati manusia. Karena itulah, dia pun mencari perlindungan. Kau temukan perlindunganmu itu? Apa yang kau dapatkan? Pergulatan seumur hidup? Dan rasa malu di usia ini? Kutukan dan ketidakpercayaan dari jutaan rakyat? Aku tahu, Dewi Gangga. Ini memang salahku. Aku tidak punya kemampuan untuk meramal waktu itu. Ini memang salahku. Tapi sekarang, aku harus memperkuat masa dari dinasti Kuru dan kerajaan Kuru. Tunjukkan sebuah jalan, Dewi Gangga. Kau sudah memilih sendiri keputusan awalmu. Kau tidak mau menerima nasihat siapapun. Sekarang waktunya mengambil keputusan kedua. Dan kau juga yang harus memutuskannya sendiri, Satyawati. Salam, Ibu Ratu. Salam, Ibu Ratu. Diberkatilah kau, Widura. Atur sebuah perjalanan. Kemana tujuan Ibu Ratu? Aku akan pergi pagi-pagi sekali untuk melakukan tanggung jawabku, Bisma. Harusnya aku sudah melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi saat itu, keegoisan pribadiku telah membuatku tidak menyadari akan tanggung jawabku. Tapi sekarang, aku harus segera melakukan perubahan keadaan. Widura, sudah menjadi tanggung jawabku untuk menghargai seorang anak yang bijak sepertimu, memberikan kehormatan yang layak untukmu. Tapi aku tidak pernah melakukan itu. Aku selalu menganggap nasihat-nasihatmu tidak penting. Hari ini aku telah menyadari kesalahanku, Widura. Karena itu, aku ingin mengajakmu pergi untuk menemani perjalananku, Widura. Ibu Ratu, sudah saatnya bagi kita untuk pergi. Ya, sudah cukup jelas bagiku saat ini bahwa sekaranglah saatnya yang tepat untuk pergi. Hidupku sudah penuh dengan kesalahan. Aku telah memelihara pohon ketamakan yang beracun. Tapi aku tidak akan pernah menjadi orang jahat, Widura. Bahkan ayahku pun tak pernah mengajarkan hal yang buruk. Cintaku juga bukan tanpa arti. Aku hanya punya satu noda saja. Semua keinginanku tak pernah berbatas. Dan karena semua keinginanku tersebut, dinasti Kuru harus menderita. Rakyat kita sudah cukup banyak menderita. Tapi sekarang adalah saatku untuk bertobat atas dosa-dosaku. Widura, aku tidak akan kembali ke Hastinapura bersamamu.